Di dunia ini, terdapat berbagai perusahaan mobil yang produk utamanya adalah supercar. Mobil yang mereka buat menjadi impian banyak orang karena penampilan, performa, atau eksklusivitas. Tapi ada satu nama yang, walaupun hanya perusahaan kecil, sudah berhasil membuat beberapa supercar yang bisa bersaing dengan nama-nama besar di dunia otomotif. Mereka adalah Noble Automotive. Dan untuk video ini, gue akan memperkenalkan lo dengan asal-usul dari perusahaan kecil ini. Ide dari Noble Automotive berawal dari pendirinya, Lee Noble, yang sudah mendesain mobil sport dan mobil super sejak 1983. Salah satu hasil kreasinya pada tahun itu bernama Ultima Mark I, sebuah prototipe dari perusahaan mobil Inggris bernama Ultima Sports. Mobil ini kemudian menjadi dasar dari sebuah supercar bernama Ultima GTR. Selain bekerja untuk Ultima, Lee Noble juga menjadi desainer untuk Ascari, sebuah perusahaan mobil yang juga berasal dari Inggris. Dia membantu dalam membuat prototipe pertama untuk Ascari, yang bernama Ascari FGT untuk tahun 1996. Dari sejarah singkat ini, kelihatan bahwa Lee Noble adalah seseorang yang paham dalam mendesain sebuah supercar. Makanya dia memutuskan untuk keluar dari Ascari dan mendirikan perusahaannya sendiri di tahun 1999, yang diberi nama Noble Automotive. Dia punya sebuah visi, yaitu membuat sebuah supercar sederhana yang ringan dengan performa luar biasa. Tanpa buang-buang waktu, Lee Noble langsung merencanakan dan mendesain mobil pertamanya. Walaupun Noble Automotive adalah perusahaan yang bertekad untuk membuat supercar yang kencang, mereka punya awal cerita yang sederhana. Mulai dari konsep, rencana, desain, dan pengembangannya dilakukan di garasinya Lee Noble. Untuk pembuatan chassis dan badannya diserahkan kepada High-Tech Automotive di Afrika Selatan. Setelah semua komponennya dibuat, perakitan akhir dari mobil ini dilakukan di Leicester, Inggris. Mobil pertama mereka bernama M10. Kalau kita buka kap mesinnya, terdapat 2.5 liter V6 yang menghasilkan 168 horsepower. Tapi M10 lebih cocok disebut sebagai prototype dibanding mobil produksi, karena hanya dibuat 6 unit, kemudian langsung diberhentikan pada tahun 2000. Kemudian pada tahun yang sama, M10 langsung digantikan oleh Noble M12. Ini merupakan sebuah upgrade dari M10 dari semua sisi. Mobil ini terbuat dari fiberglass, sebuah bahan komposit yang sangat ringan tapi juga kuat. Sehingga M12 punya berat cuma 1050 kg. Penampilannya punya banyak kemiripan dengan M10 yang sebelumnya, tapi M12 hanya tersedia dalam versi coupe, nggak ada yang convertible. Kelihatan bahwa M12 merupakan supercar yang serius dalam mengejar performa tinggi, terutama dengan bentuk dari lekukan badannya, ventilasi besar yang ada di kedua pintu, diffuser belakang, dan sayap belakang. Walaupun M12 punya bentuk layaknya sebuah supercar, interiornya menceritakan hal yang lain. Perlu gue ingetin bahwa Noble adalah perusahaan kecil, dan mereka baru berusia 1 tahun pas membuat M12 di tahun 2000. Itu kenapa interior dari M12 bisa dibilang punya penampilan yang seadanya. Noble M12 terasa seperti mobil balap. Walaupun begitu, mobil ini masih punya AC dan radio. Apa yang juga mengejutkan adalah, menurut sebuah artikel dari PistonHeads, M12 adalah mobil yang cukup nyaman untuk dikendarai. Kalau kita buka kap mesinnya, mobil ini menggunakan mesin 2.5 liter V6 dengan twin turbo yang menghasilkan 314 horsepower. 0 ke 100 dalam 4,1 detik dan punya top speed 266 km per jam. Mobil ini juga dilengkapi dengan transmisi manual 6 percepatan. Fakta menarik dari mesin ini adalah, ini bukan hasil ciptaan dari Noble, melainkan berasal dari Ford Mondeo ST200. Mesin pembakaran adalah sesuatu yang mahal. Jadi bagi perusahaan baru seperti Noble, lebih masuk akal untuk menggunakan mesin dari pihak lain kemudian dimodifikasi. Di tahun 2004, Noble membuat M400. Ini adalah Noble M12 yang disuntik steroid. Perbedaan paling signifikan terletak pada mesinnya. M400 tetap menggunakan mesin dari Ford Mondeo, tapi ukurannya dibuat lebih besar. Dengan hasil akhirnya adalah mesin 3.0 liter V6 twin turbo yang menghasilkan 425 horsepower. 0 ke 100 cukup dalam 3,3 detik. Top speed 298 km per jam. Kemampuan dari mesin itu juga dilengkapi dengan transmisi manual 6 percepatan yang baru. Tapi dengan mesin yang lebih besar, berat dari M400 sedikit bertambah, sehingga mobil ini punya berat 1060 kg. Tapi kelemahan itu sudah ditutupi dengan mesinnya yang kuat, ditambah dengan anti-roll bar di depan, rem baru, suspensi baru, dan aerodinamika yang lebih baik, maka mobil ini bisa melewati setiap tikungan dengan cepat dan gesit. Tapi seperti M12 sebelumnya, M400 punya interior yang seadanya. Bahkan mobil ini nggak punya AC. Hal itu dilakukan untuk mengurangi berat dan meningkatkan performa. Tapi kalau misalnya lo pengen, lo bisa bayar lebih untuk dipasangkan sistem AC pada mobil ini. Selain membuat M400 di 2004, Noble juga membuat sebuah prototipe bernama M14.
M14 direncanakan sebagai produk unggulan dari Noble dengan harga yang lebih tinggi. 95% dari semua komponen mobil ini berbeda dari M12, dan 70% darinya diproduksi sendiri oleh Noble Automotive. M14 juga menawarkan interior yang berkelas. Berbeda dari Noble lain, interior dari M14 menggunakan kulit yang juga digunakan pada mobil Ferrari. Interiornya juga dipenuhi dengan berbagai fitur yang sangat bermanfaat, seperti jendela listrik, penghangat spion, penghangat kaca depan, AC, dan sistem navigasi. Selain itu, M14 juga dibuat lebih panjang dibanding M12, yang menyebabkan interiornya lebih luas serta menambah ruang untuk bagasi. Semua kemewahan itu tentu punya dampak negatif terhadap performa, karena M14 punya berat yang mencapai 1150 kg. Walaupun begitu, M14 tetap punya mesin yang kuat. Dengan menggunakan 3.0 liter V6 twin turbo, mobil ini bisa menghasilkan 400 horsepower, 0 ke 100 dalam 4,3 detik, dan punya top speed 305 km per jam. Mobil ini juga dilengkapi dengan transmisi manual 6 percepatan. Semua itu kedengarannya keren banget, sebuah supercar dari perusahaan kecil yang bisa menawarkan kecepatan dan kemewahan. Tapi sayangnya M14 hanyalah sebuah prototipe yang tidak terwujud. Lee Noble membatalkan proyek ini karena dia berpendapat bahwa M14 masih kurang canggih. Jadi ia tidak bisa membenarkan penjualan mobil ini dengan harga yang lebih tinggi. Walaupun begitu, semua riset yang telah dilakukan untuk M14 akan dipindahkan ke mobil baru, yang bernama Noble M15. Mobil baru ini pertama kali ditunjukkan ke dunia pada tahun 2006. Hampir semua bagian dari M15 itu baru, dengan penampilan luar yang lebih mulus dan agresif, ditambah chassis baru, serta interior yang lebih bagus. M14 masih menggunakan mesin yang sama, tapi jumlah tenaganya udah ditingkatin sampai 455 horsepower, 0 ke 100 dalam 3,5 detik, dan punya top speed 289 km per jam. Walaupun mobil ini sangat keren, sayangnya M15 juga dibatalkan untuk diproduksi. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya di tahun 2010 datanglah model yang bisa gue bilang menyempurnakan dan menjadi mobil paling hebat dari Noble. Namanya adalah Noble M600. Kenapa gue bilang menyempurnakan? Gue pribadi mau mengatakan kalau M600 punya bentuk yang cakep dari semua sudut. M600 udah menyempurnakan ciri khas desain Noble dan menciptakan sebuah supercar yang bagus banget. M600 juga terbuat dari carbon fiber, serta rangka yang terbuat dari aluminium, yang menjaga supaya mobil ini tetap ringan, dengan berat total cuma 1250 kg. Walaupun kelihatannya M600 jauh lebih berat dibanding yang lain, dampak negatif dari berat itu langsung ditutupi dengan monster yang ada di balik kap mesin. M600 menggunakan mesin 4.4 liter V8 twin turbo yang menghasilkan 662 horsepower, 0 ke 100 dalam 3,2 detik, dan punya top speed 363 km per jam. Ditambah dengan transmisi manual 6 percepatan. Itu melebihi berbagai supercar lain dari merek yang lebih terkenal. Melihat tenaga sebesar itu, mungkin lo penasaran dengan asal dari mesin tersebut. Nah, mesin yang digunakan pada M600 beda sama yang lain. Kalau model yang lain menggunakan mesin dari Ford, M600 menggunakan mesin dari Volvo XC90. Mungkin kedengarannya aneh, karena Volvo itu bukan merek yang terkenal karena performa. Tapi mesin V8 ini dibuat oleh Yamaha. Dan jelas, Yamaha ngerti cara membuat mesin yang kenceng. Kalau kita masuk ke dalam, kelihatan bahwa M600 punya interior yang lumayan bagus. Semuanya ditempatkan dengan rapi, walaupun memang tidak semewah supercar lain. Tapi M600 juga merupakan model paling mahal. Kalau M12 dan M400 punya harga sekitar 50.000 pounds sampai 75.000 pounds, M600 punya harga 250.000 pounds. Itu naiknya jauh banget. Tapi apa yang lu dapatkan dari harga itu adalah sebuah supercar dengan performa yang luar biasa. Bukan cuma kecepatan, tapi juga handling yang menakjubkan. M600 punya distribusi berat yang sempurna, sehingga mobil ini bisa belok dengan cepat. Ketika lo harus berhenti, M600 punya rem baja yang cukup kuat, walaupun memang tidak ada ABS sih, jadi sebaiknya lo hati-hati. Selain punya handling yang menakjubkan, M600 juga mempertahankan ciri khas dari Noble sebagai supercar yang nyaman untuk digunakan sehari-hari. Kemudian di 2022, Noble akhirnya menunjukkan mobil terbarunya, atau mungkin lebih tepat prototipenya, yang bernama M500. Model ini bisa dibilang sebagai kilas balik ke asal-usul dari Noble. Dari M600 yang sebelumnya pakai mesin Volvo, Noble memilih untuk memasang M500 dengan mesin dari Ford dengan ukuran 3.5 liter V6 twin turbo yang menghasilkan 506 horsepower, 0 ke 100 dalam 4 detik, dan punya top speed 305 km per jam. Mesin ini juga dipasangkan dengan transmisi manual 6 percepatan. Untuk badannya, karena ini versi prototipe, jadi mobil ini masih menggunakan material yang berat. Walaupun begitu, M500 yang diuji coba oleh Autocar hanya memiliki berat 1.305 kg.
Itu bisa dibilang cukup ringan untuk mobil zaman sekarang. Handling dari mobil ini juga dibilang sangat bagus, dengan kemampuannya untuk belok dengan cepat. Kemudian kalau kita masuk ke dalam, interiornya banyak dilapisi oleh kulit Alcantara, serta punya penampilan rapi dan sederhana. Walaupun kelihatannya agak aneh, melihat Noble membuat sesuatu yang bisa dibilang sebuah downgrade dari M600, terdapat alasan kenapa mereka melakukan itu. Walaupun M600 adalah sebuah pencapaian yang luar biasa, harganya jelas terlalu mahal. Makanya Noble memutuskan untuk membuat sesuatu yang lebih dikenal dan terjangkau bagi para penggemarnya. Datanglah M500. Tapi sayangnya mobil ini masih belum diproduksi. Kalau dari website resminya, Noble mengatakan kalau mereka akan mulai memproduksi mobil ini di akhir 2024. Makanya semua review yang ada di internet hanya tentang prototipe-nya. Walaupun begitu, gue sendiri nggak sabar untuk melihat M500 yang udah jadi. Karena Noble adalah merek supercar yang cukup unik loh. Ketika supercar lain menggunakan sistem hybrid atau full listrik dan dipenuhi dengan sistem bantuan pengemudi, Noble dari dulu selalu menargetkan supaya pengemudi punya kendali penuh atas mobilnya. Itu kenapa Noble masih menggunakan transmisi manual. Mereka masih pakai mesin pembakaran, tidak punya traction control, dan tidak punya ABS. Itu semua membuat lu sebagai pengemudi untuk lebih terlibat, untuk lebih fokus dalam mengemudi, dan otomatis membuat lu merasakan sensasi dari kecepatannya. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Noble adalah nama yang memang tidak terkenal. Mungkin saja lu belum pernah mendengar nama itu. Tapi mereka telah membuat beberapa mobil yang luar biasa. Jadi gimana pendapat kalian tentang Noble Automotive? Apakah ada model yang kalian suka? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Dan kalau suka banget, kalian bisa subscribe dan pencet tombol join di bawah untuk menjadi member. Makasih banyak guys!